Ini telah digambarkan sebagai salah satu momen paling bergejolak di Indonesia dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Aksi protes, bentrokan sengit, dugaan kekerasan polisi, kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Indonesia sedang terbakar. Gedung parlemen telah dibakar. Jalanan bergemuruh dengan suara-suara perlawanan. Meriam air bentrok dengan api, batu-batu berjatuhan di atas tameng anti huru-hara. Jakarta bergetar. Nyawa telah hilang, rumah-rumah hancur, dan rumah mewah para politisi dijarah. Pada awalnya, semuanya tampak terjadi terlalu cepat. Tetapi di bawah permukaan, kemarahan telah menumpuk hingga akhirnya meledak seperti lava. Dan tebak apa? Sebuah gambar tengkorak kartun anime menjadi simbol perlawanan di Indonesia. Bendera itu berkibar di setiap sudut. Kini bukan hanya simbol fantasi anime, tapi teriakan bajak laut untuk kebebasan. Kebebasan dari yang terburuk yang dikemas sebagai yang terbaik. Tapi kenapa orang Indonesia tiba-tiba meledak seperti api liar dan apa yang mereka tuntut? Sekarang, topik protes dan kekerasan sering ditekan algoritma YouTube, tapi kamu bisa bantu kami dengan menekan tombol suka. Terima kasih. Tahun 1976 Letnan, 26 tahun, dikirim ke Timor untuk mencari pemimpin kemerdekaan Timor, Lobato. 2 tahun kemudian, unit letnan itu menemukan dan membunuh Lobato, lalu mengirimkan kepala Lobato yang dipenggal ke Presiden Indonesia sebagai bukti kematian. Nama letnan itu adalah Prabowo Subianto dan dia adalah Presiden Indonesia saat ini. Pada 1998, saat aksi protes mahasiswa terhadap rezim represif Indonesia, Prabowo memimpin operasi penculikan dan penyiksaan aktivis. Sebanyak 22 orang hilang oleh aparat negara. Namun hal ini tak menghentikannya jadi Presiden Indonesia. Pada 2024, Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Indonesia. Sebelum Prabowo naik ke tampuk kekuasaan, partainya membuat 5 janji kuat yang berhasil merebut hati jutaan rakyat Indonesia. Bagi sebagian, ia dianggap kuat dan menjanjikan stabilitas. Bagi lainnya, ia sosok kontroversial dengan masa lalu penuh bayang-bayang. Namun, bukan hanya sosoknya, tapi juga percikan yang menyalakan api. Dia awalnya berjanji mempercepat pertumbuhan ekonomi dari 5% ke 8% dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dan mendorong industri baru. Kedua, dia berjanji menjadikan Indonesia swasembada pangan dan mengakhiri impor mahal. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo meluncurkan proyek lumbung pangan kontroversial dengan membuka lahan rawa untuk perkebunan singkong. Kini, dia berjanji memperluas 3 juta hektar lahan untuk padi, jagung, dan kedelai. Untuk memberikan gambaran, itu setara dengan luas negara Belgia. Ketiga, dia berjanji mengurangi ketergantungan impor dengan menambah campuran minyak sawit dalam biodiesel. Namun, Indonesia produsen minyak sawit terbesar dunia. Target campuran 50% dicapai akhir. 2025 dari sebelumnya 35%. Keempat, dia berjanji hampir menggandakan pendapatan pemerintah sebagai persentase produk domestik bruto dari 12% ke 23% memakai teknologi baru tanpa menaikkan pajak. Dan akhirnya, janji terbesar dan paling emosional. Program makanan bergizi gratis senilai 28 miliar dolar yang ditujukan untuk menyediakan makanan bagi 83 juta anak-anak dan ibu hamil. Sebuah rencana berani untuk melawan salah satu masalah paling menyakitkan di Indonesia, yaitu malnutrisi. Sulit dipercaya bahwa rencana yang tampak mulia malah memicu kemarahan jutaan orang Indonesia, dan itu memang beralasan. Awalnya, program makan gratis terdengar sangat kuat karena kenyataan di lapangan memang sangat memilukan. Sampai Maret 2025, 238 juta warga Indonesia tercatat hidup miskin. Namun jika Anda mengukur kemiskinan berdasarkan standar Bank Dunia, yaitu mereka yang hidup dengan kurang dari 6,85 dolar Amerika per hari, maka jumlah sebenarnya sangat mencengangkan. 1.719 juta orang atau lebih dari 60% populasi, kemiskinan memicu epidemi tersembunyi. Hampir sepertiga balita Indonesia mengalami stunting karena kurang gizi. 1 dari 4 orang anemia. Kekurangan gizi pada anak dan ibu menyebabkan hampir setengah kematian anak di negara ini. Secara sederhana, kekurangan gizi sedang membunuh anak-anak dalam skala yang tidak bisa lagi diabaikan oleh Indonesia. Saat Prabowo berjanji memberi makanan bergizi gratis,
Itu bukan hanya slogan kampanye, tapi penyelamat hidup. Para orang tua, guru, petani, dan seluruh bangsa percaya pada rencana yang kuat ini. Tapi kemudian datanglah kenyataan pahit dalam pemerintahan karena semuanya membutuhkan uang. Untuk mendanai makanan bergizi gratis, pemerintah memangkas anggaran besar di banyak sektor vital. Pemotongan ini malah memperburuk krisis biaya hidup, bukan membawa kemakmuran. Tingkat pengangguran kaum muda naik jadi 16% tertinggi dalam 3 tahun, sehingga kemarahan anak muda memuncak. Angka ini sangat mengejutkan. Kementerian Pekerjaan Umum terpaksa memangkas anggarannya hingga 80%, sehingga pemeliharaan infrastruktur dasar menjadi lumpuh. Kementerian Kesehatan kehilangan hampir 20 triliun rupiah, salah satu pemotongan terbesar di Indonesia. Sekitar 400 anak sekolah di Indonesia jatuh sakit usai makan makanan gratis di sekolah. Hal ini semakin membuat warga marah. Dampaknya menyebar kemana-mana. Di Kementerian Urusan Ekonomi, lampu benar-benar dimatikan selama jam kerja untuk menghemat listrik. Perpustakaan Nasional mengurangi jam operasional. Kementerian Keuangan membatalkan beasiswa Menteri 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi mengalihkan dana riset inovasi hanya untuk mendukung program makan di sekolah. Pemotongan ini memicu kemarahan mahasiswa yang menilai pengurangan tersebut membuat pendidikan lebih mahal dan memangkas beasiswa. Pada 17 Februari, ribuan mahasiswa berunjuk rasa menentang pemotongan anggaran. Gerakan ini dijuluki Indonesia Gelap, sebagai penolakan jelas terhadap janji Presiden tentang apa yang disebut Indonesia Emas. Pada 20 Februari, gerakan memuncak dengan ratusan ribu mahasiswa berbaris di Jakarta dan kota lain. Ini gelombang pertama protes di Indonesia. Presiden Prabowo menepis kemarahan mereka, menyatakan pemotongan itu perlu untuk mendorong masa depan ekonomi negara. Mereka terus membuat kesalahan setelah satu kesalahan. Pada Maret 2025, Parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang yang mengejutkan negeri. Undang-undang itu memberikan peran yang lebih besar kepada militer dalam pemerintahan, membatalkan reformasi selama puluhan tahun yang bertujuan menjaga tentara tetap di luar politik. Perwira aktif kini bisa bertugas di 14 institusi sipil, naik dari 10 sebelumnya. Usia pensiun naik membuat para jenderal lebih lama berkuasa. Bagi banyak orang Indonesia, ini terasa seperti deja vu. Dui fungsi militer sebagai pengendali keamanan dan kehidupan sipil menjadi penopang utama rezim otoriter Presiden Soeharto yang kerap disebut represif. Dan inilah kejutannya. Mantan menantu Soeharto, Prabowo, yang dulu pernah dituduh menculik aktivis di hari-hari terakhir rezim itu, kini menjadi Presiden Indonesia. Selama masa dinas militernya, Satuan Prabowo menangkap dan membunuh Nicolau Lobato, pemimpin gerakan kemerdekaan Timor Timur. Kepalanya yang dipenggal dikirim ke Presiden Soeharto saat itu. Setelah diterima, Prabowo memulai karier panjang yang diwarnai kekuasaan, ambisi, dan tuduhan kekejaman. Sebagai jenderal, saat pendudukan Indonesia di Timor Timur tahun 1980 sampai 1990-an, Prabowo membentuk kelompok pembunuh bertopeng untuk meneror warga sipil pendukung kemerdekaan. Dia diduga terlibat dalam salah satu peristiwa paling berdarah perang itu. Pembantaian Keraras, di mana 300 orang Timor, sebagian besar warga sipil, diburu dan dibunuh oleh pasukan khusus Kopassus. Tahun 1996, dia dikirim ke Papua Barat, tempat gerakan Papua Merdeka bentrok dengan tentara Indonesia. Unit Prabowo melancarkan serangan balasan dan membakar desa yang diduga membantu separatis. 2 tahun kemudian, saat krisis keuangan Asia, protes mahasiswa terhadap Soeharto mengguncang Jakarta. Prabowo melakukan kampanye untuk menculik, menangkap, dan menyiksa para aktivis. 22 orang menghilang, 13 diantaranya masih belum ditemukan hingga hari ini. Setelah Soeharto jatuh, Prabowo dikeluarkan dari militer karena terlibat penculikan. Selama bertahun-tahun, bahkan Amerika Serikat yang pernah melatihnya melarang dia masuk. Puluhan tahun kemudian, kini dia memerintah dari istana presiden yang sama, tempat keluarga masih berkumpul tiap Kamis untuk doa dan menyalakan lilin. Mereka menunggu keadilan, mereka menunggu kembalinya orang-orang yang hilang. Karena sejarah kontroversial Prabowo yang terkait masa otoriter Indonesia, banyak yang melihat kenaikannya bukan sebagai reformasi, melainkan kemunduran. Bagi veteran gerakan demokrasi era Soeharto, ini bukan awal baru, melainkan kembalinya hantu lama. Ratusan aktivis berkemah di luar parlemen sebagai perlawanan,
memperingatkan Indonesia ditarik ke bayang-bayang kediktatoran. Tanda kemarahan jelas terlihat. Jutaan orang Indonesia sudah marah. Pemerintah yang waras pasti akan mengambil langkah untuk menenangkan mereka. Tapi Indonesia justru melakukan sebaliknya. Agustus 2025 pemerintah daerah menaikkan pajak properti di atas tanah, memicu kemarahan masyarakat. Di seluruh Indonesia, gelombang protes meletus, menjadi salah satu ujian paling nyata dan berbahaya bagi pemerintahan muda Presiden Prabowo Subianto. Di Pati, Jawa Tengah, kemarahan memuncak. Pada 13 Agustus, ribuan warga, mayoritas petani, berunjuk rasa menolak kebijakan mengejutkan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak bumi dan bangunan perdesaan, 2, mereka naik lebih dari 250%. Tahun 2024 mereka bayar Rp179.000. Pada tahun 2025 tagihan, pajaknya mencapai Rp13 juta. Setelah revisi, keluarga tetap membayar 3 sampai 4 kali lipat lebih banyak. Bagi petani yang sudah terbebani kenaikan harga bahan bakar minyak dan makanan, ini adalah puncaknya. Namun, yang paling membuat orang marah bukan hanya pajaknya, tapi juga kesombongan para pemimpin. Bupati Sudewo, anggota Partai Garendara milik Prabowo, menanggapi protes dengan mengejek, "Jangan cuma bawa 5.000 orang, bawa 50.000 sekalian. Saya tidak takut dan tak akan mengubah keputusan." Sikap menantang memicu kemarahan. Pada 13 Oktober, ribuan orang menuntut Sudewo mundur. Polisi bentrok dengan massa dan gas air mata memenuhi udara. 64 orang terluka. Sudewo akhirnya mundur, mengumumkan bahwa pajak akan kembali ke tingkat tahun 2024 dan menjanjikan pengembalian dana. Tapi semuanya sudah terlambat. Bagi masyarakat Pati, kepercayaan itu sudah hilang. Mereka ingin dia turun. Dan bukan hanya Pati saja. Di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan, pajak properti melonjak hingga 300% memicu aksi protes mahasiswa. Di Kiriban, Jawa Barat, kenaikan berkisar antara 150 hingga 1000% membuat ribuan orang turun ke jalan. Di Jambong dan Semarang, kemarahan meluas sehingga Kementerian Dalam Negeri memerintahkan pemerintah daerah menghentikan penekanan pada rakyat. Para analis menilai ini bukan hanya soal keserakahan lokal. Karena Jakarta mengurangi transfer ke daerah, bupati dan wali kota terpaksa menaikkan pajak untuk bertahan. Runtuhnya pendanaan pusat membuat beban langsung jatuh ke warga biasa. Pada 17 Agustus 2025, Indonesia memperingati 80 tahun kemerdekaan dari Belanda. Setiap hari kemerdekaan, masyarakat merayakannya dengan mengibarkan bendera nasional. Tahun ini, bendera terlihat tapi bukan bendera Indonesia. Bukan parade persatuan, melainkan bendera bajak laut yang aneh dan tak terduga mulai berkibar di seluruh negeri. Bukan sembarang bendera bajak laut. Tengkorak dan tulang bersilang yang memakai topi jerami yang dipopulerkan oleh anime Jepang One Piece. Dalam serial tersebut, bendera itu milik Monkey D. Luffy, si pemimpi yang bersumpah untuk menjadi Raja Bajak Laut. Simbol harapan, kebebasan, pemberontakan, dan perlawanan tirani. Di Indonesia, bendera itu punya makna baru. Dikibarkan di bawah merah putih, bendera merah putih kebanggaan Indonesia, tengkorak topi jerami itu menjadi panji protes. Sebuah teriakan sarkastik perlawanan terhadap kenaikan harga, pengangguran yang menekan, dan pemerintah yang semakin dianggap otoriter serta tidak kompeten. Semua bermula dari hal kecil. Sopir truk mengibarkan bendera itu sebagai protes aturan baru, larangan kelebihan muatan. Jika berakhir di situ, mungkin sudah terlupakan. Setelah pemotongan anggaran dan pemutusan hubungan kerja massal, muncul undang-undang yang memperluas kekuatan militer. Tiba-tiba, bendera itu menyebar seperti api liar. Bendera itu terlihat di mana-mana. Dicat di rumah, ditempel di sepeda motor, digantung di perahu, dikibarkan di mobil, hingga dikibaskan saat unjuk rasa di samping bendera nasional. Bagi anak muda, itu sindiran, bagi orang miskin, itu pemberontakan. Bagi semua orang lainnya, itu telah menjadi pesan sederhana bahwa Indonesia sudah cukup dan angka-angkanya mendukung hal itu. Pengangguran kaum muda kini 16%, termasuk tertinggi di Asia Selatan. Survei menunjukkan hanya 58% anak muda Indonesia optimis pada masa depan ekonomi pemerintah, sedangkan di negara tetangga, 75%. Investor asing mulai pergi, keluarga-keluarga sedang berjuang, dan harapan itu sendiri mulai menghilang. Namun sampai pertengahan Agustus,
Kemarahan itu sebagian besar hanya di dunia maya. Tagar tren, video viral, dan frustrasi bergema di dunia digital. Di jalan, hanya ada mahasiswa di sini, serikat pekerja di sana, sementara mayoritas masyarakat menjaga jarak. Lalu datanglah penghinaan yang mengubah kemarahan menjadi amarah yang membara. Bahkan saat orang miskin antre sisa makanan dari program makan gratis pemerintah yang mulai goyah. Saat keluarga menguburkan anak-anak seperti Raya, anggota parlemen diam-diam memberi diri. Mereka tunjangan perumahan, 50 juta rupiah atau sekitar 3.000 dolar Amerika Serikat tiap bulan. Produk domestik bruto per kapita Indonesia sekitar 4.900 dolar Amerika Serikat per tahun. Tunjangan tunggal itu hampir 10 kali upah minimum bulanan Jakarta. Di provinsi miskin, jumlah itu 20 kali gaji rata-rata pekerja. Menurut kelompok pengawas, jika semua tunjangan dihitung, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang membawa pulang hampir 230 juta rupiah per bulan atau sekitar 14.000 dolar. Bagi banyak orang Indonesia, yang menyakitkan bukanlah angkanya, melainkan kontrasnya. Pada 26 Agustus 2025, nama seorang gadis 4 tahun dari Sukabumi, Jawa Barat, mengguncang Indonesia dan wajahnya jadi sorotan di seluruh ponsel negeri. Raya meninggal akibat sepsis yang diperburuk malnutrisi, stunting, tuberkulosis, dan meningitis. Makin parah karena program makan gratis pemerintah tidak berjalan baik. Kisahnya viral, kematian Raya jadi simbol janji bangsa yang tidak ditepati dan dia bukan satu-satunya. Di Jawa Tengah, bulan itu setidaknya 365 anak mengalami hal serupa. Tes laboratorium menunjukkan bahan rusak, sanitasi buruk, dan sistem dipaksa melebihi batas. Sementara, para anggota parlemen menambah gaji mereka dengan tunjangan yang nilainya lebih besar daripada penghasilan sebagian besar orang Indonesia selama bertahun-tahun, anak-anak justru meninggal karena makanan terkontaminasi yang seharusnya menyelamatkan mereka. Raya mengubah kemarahan terpendamnya jadi kemarahan besar. Ini bukan hanya kekecewaan, tapi pengkhianatan. Pemerintahan Prabowo telah berjanji kepada rakyat bahwa program tersebut akan dijalankan tanpa menaikkan pajak, tanpa memotong layanan vital. Itu adalah keberanian, kesombongan. Ketika anak-anak meninggal akibat tuberkulosis, malnutrisi, dan infeksi cacing gelang, para wakil rakyat malah memperkaya diri sendiri. Dan ketika dihadapkan, beberapa anggota parlemen bahkan tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijik mereka. Protes itu dimulai bertahap, gelombang mematikan yang bisa saja dihindari jika politisi Indonesia tidak membuat pernyataan bodoh. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan samakan kami dengan rakyat biasa." Yang lain mengejek mereka yang menuntut pertanggungjawaban, menyebut mereka sebagai orang paling bodoh di dunia. Seolah para elit penguasa telah terang-terangan menegaskan ketakutan banyak orang Indonesia. Demokrasi kini bukan lagi untuk rakyat, tapi untuk penguasa. Pemberontakan di Indonesia bukan sekadar makan siang gratis di sekolah, kenaikan pajak properti atau politisi korup, tapi soal ketidaksetaraan yang lebih mendalam. Selama bertahun-tahun, kelas menengah Indonesia terus menyusut, terhimpit antara biaya hidup yang melambung dan upah yang stagnan. Pemerintah membanggakan perbaikan koefisien Gini, namun kenyataannya jauh lebih keras. Indonesia masih termasuk negara dengan ketimpangan tertinggi di Asia Tenggara, menurut laporan Oxfam. Indonesia menempati peringkat ke-6 di dunia untuk ketimpangan kekayaan. 4 orang terkaya menguasai lebih banyak kekayaan daripada gabungan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Bagi orang miskin, hidup adalah siklus bertahan. Upah rendah, pekerjaan tidak pasti, dan keluarga makin terjerat kemiskinan akibat harga yang terus naik. Pendidikan tetap sulit dijangkau bagi banyak orang, terhalang oleh biaya tinggi dan hambatan sistemik. Namun tetap saja, masyarakat melakukan unjuk rasa secara damai, menuntut pencabutan ratifikasi baru Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, penurunan pajak properti, dan penghapusan tunjangan perumahan yang baru. Mereka berbaris, mereka berkumpul, kemarahan terdengar keras tapi masih terkendali. Namun, muncul insiden lain yang mengubah protes ini menjadi gerakan. Begini, pada 27 Agustus, protes mencapai Provinsi Kalimantan Barat. Mahasiswa Universitas Tanjung Pura berbaris ke parlemen daerah, menuntut penghentian tunjangan perumahan anggota dewan. Demonstrasi awalnya damai, lalu polisi menembakkan gas air mata hingga terjadi kekacauan.
15 pengunjuk rasa ditangkap dan dibebaskan 2 hari kemudian setelah menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi aksi mereka. Saat ini, protes masih didominasi mahasiswa dan serikat buruh. Mayoritas masyarakat Indonesia marah pada parlemen, namun belum siap turun ke jalan hingga 28 Oktober. Di Jakarta, demonstran menuju gedung Parlemen Nasional. Situasi awalnya tenang, namun ketegangan meningkat saat mahasiswa mencoba masuk gedung dan melempar benda ke polisi. Polisi merespons dengan satu-satunya cara yang mereka tahu, bukan dengan dialog, tetapi dengan gas air mata, meriam air bertekanan tinggi, dan peluru karet. Namun bukannya bubar, kerumunan malah makin marah. Bentrokan meluas dari kompleks parlemen ke kawasan perbelanjaan, jalan tol utama, dan jalur kereta api. Transportasi umum lumpuh, stasiun kereta Palmera dan Tanah Abang ditutup. Ratusan mahasiswa ditangkap. Mereka yang lolos mencari perlindungan di gereja Kristen Protestan Angola, hingga momen yang mengubah segalanya tiba. Ketika sebuah kendaraan polisi menabrak seorang pengemudi ojek daring di Jakarta. Afan Kurniawan baru berusia 21 tahun ketika beberapa jam kemudian dilaporkan bahwa ia telah meninggal dunia. Pengunjuk rasa menyerang kantor polisi. Di tengah kekacauan itu, Afan Kurniawan, pengemudi ojol 21 tahun hadir. Dia bukan pengunjuk rasa, hanya mengantarkan pesanan di sana. Namun saat itu, polisi sudah memanggil Korps Brigade Mobil Brimob, satuan taktis paramiliter dari Kepolisian Nasional. AFAN ada di waktu dan tempat yang salah. Saat demo memanas, kendaraan lapis baja Brimob 4x4 melaju kencang dan menabrak Afan. Kendaraan berhenti sebentar saat kerumunan terkejut. Afan berusaha berdiri, namun saat ribuan ponsel merekam, sopir Brimob menginjak gas. Kendaraan lapis baja itu melindasnya lagi lalu pergi. Afan benar-benar tak punya kesempatan. Dalam hitungan menit, video itu menyebar online, lalu dalam beberapa jam menyebar ke seluruh negeri. Dan pada hari berikutnya, Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Kematian Afan memicu kerusuhan nasional. Di berbagai kota, protes berubah menjadi kekerasan. Setidaknya 10 orang lagi kehilangan nyawa dalam beberapa hari berikutnya. Kantor polisi dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibakar. Rumah-rumah para politisi, terutama mereka yang telah mengejek penderitaan rakyat, dijarah dan dirusak. Indonesia tidak lagi sekadar memprotes, tapi memberontak. Pada 29 Agustus Afan Kurniawan dimakamkan. Peti matinya diiringi ratusan pengemudi ojol melewati jalan-jalan Sukabumi. Jaket hijau mereka membentuk sungai kesedihan dan amarah. Pemerintah menyadari pemakaman bisa jadi titik api, lalu mengirim Kapolda Jakarta. Tapi kamu tidak perlu jadi jenius untuk tahu bagaimana hasilnya. Kehadiran perwakilan pasukan yang membunuh Afan nyaris memicu kerusuhan di pemakaman. Selanjutnya terjadi pengendalian situasi besar-besaran. Presiden Prabowo muncul di televisi menyatakan duka atas kematian Afan. Pemerintah bahkan menghadiahkan sebuah rumah kepada keluarga Afan. Namun, narasi tersebut sudah terlepas dari kendali mereka. Keesokan harinya, protes besar-besaran meletus di seluruh negeri dari barat hingga timur. Gedung-gedung dibakar. Dalam satu kasus, 3 orang terjebak di dalam dan tewas akibat kobaran api. Reaksi balik pun langsung terjadi. Mahasiswa universitas menyerbu markas polisi di Jakarta, menuntut kepala polisi mundur. Pada 31 Oktober, kemarahan menjadi pribadi. Massa menyerbu rumah Menteri Keuangan dan menjarah barang elektronik, perhiasan, hingga ring basket. Pada hari yang sama, mereka menargetkan anggota parlemen yang telah mengejek para pengunjuk rasa sebagai orang paling bodoh di dunia. Rumahnya dijarah, mobil sportnya dihancurkan, semua disiarkan langsung di TikTok untuk jutaan penonton. Dan bukan hanya para politisi, bahkan selebritas pun tidak luput. Aktor Surya Atama rumahnya digerabak, barang berharga hilang, 12 kucingnya dicuri. Tanggapan pemerintah bukan rekonsiliasi, melainkan penindasan. Karena krisis meningkat, Presiden Prabowo membatalkan kunjungan ke Tiongkok dan pulang ke Jakarta. Dia mengumumkan bahwa para anggota parlemen akan melepaskan tunjangan perumahan mereka yang kontroversial dan fasilitas lainnya. Namun, kata-katanya tidak banyak memberikan kenyamanan. Prabowo memerintahkan militer dan polisi bertindak tegas. Kepala polisi mengizinkan penggunaan peluru karet dan senjata non-mematikan terhadap anarkis yang masuk markas dan asrama polisi. Pada tanggal 1 September, setidaknya 6 orang dipastikan tewas dalam kerusuhan, 20 orang lainnya hilang. Dan kemudian sesuatu berubah. Karena takut akan tindakan keras brutal dari polisi dan militer,
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia membatalkan rencana untuk mengadakan demonstrasi massal berikutnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, protes berubah menjadi keheningan cemas. Pemerintah mengira protes telah berakhir dan situasi aman. Presiden Indonesia yang sedang terburu-buru untuk mengunjungi Tiongkok menjadwalkan ulang kunjungannya dan berangkat ke Tiongkok untuk menghadiri parade kemenangan mereka pada tanggal 3 September 2025. Namun, keheningan di jalanan bukan berarti kerusuhan selesai atau menyerah, melainkan upaya berkumpul kembali. Di hari yang sama, Koalisi Mahasiswa, Serikat Buruh, dan aktivis digital merilis manifesto dan seruan perjuangan secara daring. Mereka menamainya 17+8, tuntutan dinamai untuk menghormati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah sebabnya kamu menemukan video di beranda dengan penonton kurang dari 1.000 seperti ini. Tentu, bukan berarti semua orang harus membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel YouTube tanpa wajah seperti ini, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan setiap hari dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Tapi saya yakin banyak dari kalian punya pertanyaan tentang bagaimana memulai dan bagaimana mengembangkan sebuah channel. Kami sering menerima pertanyaan lewat email dari beberapa dari kalian. Jadi itulah alasan kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu pelatihan bootcamp dengan harga yang sangat murah, yaitu gratis sepenuhnya. Jika kamu ingin mulai channel YouTube sendiri, daftar bootcamp ini lewat tautan di deskripsi atau layar daftar sekarang. Bootcamp ini seperti Zoom, hanya untuk 100 orang, tidak seperti video YouTube. Mari kembali ke videonya. Kesedihan awal berubah jadi kemarahan, lalu menjadi 25 tuntutan sebagai cetak biru perubahan. Tuntutan-tuntutannya jelas. Untuk presiden, tarik militer dari kehidupan sipil, akhiri kriminalisasi terhadap para demonstran, lakukan investigasi independen atas kematian Afan Konewan, Umar Amruddin, dan lainnya yang tewas selama penindasan. Dewan Perwakilan Rakyat membekukan kenaikan gaji, tunjangan, serta membatalkan fasilitas dan pensiun baru. Ungkap anggaran ke publik dan biarkan Komisi Pemberantasan Korupsi selidiki anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan. Partai politik harus disiplin kader arogan, tunjukkan komitmen ke rakyat, dan dialog dengan mahasiswa serta masyarakat sipil. Polisi diminta membebaskan semua tahanan. Pengunjuk rasa hentikan kekerasan dan adili komandan yang memerintahkannya. Militer harus kembali ke barak dan berhenti bertindak sebagai polisi, serta tidak mencampuri urusan sipil. Untuk Kementerian Ekonomi, jamin upah layak bagi para guru, tenaga kesehatan, sopir, dan buruh biasa. Cegah pemutusan hubungan kerja massal, duduk bersama serikat pekerja untuk memperbaiki sistem outsourcing dan pengupahan. Ini bukan bisikan, ini adalah tuntutan yang diteriakkan dari jalanan Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan. Rakyat menginginkan tindakan segera, tapi gerakan 17+8 tidak berhenti di situ. Selain tuntutan mendesak, mereka mengajukan 8 reformasi mendalam untuk diselesaikan dalam setahun. 1. Bersihkan parlemen. 2. Reformasi partai politik. 3. Rancang sistem pajak lebih adil. 4. Sahkan undang-undang anti korupsi dengan penyitaan aset. Jadikan kepolisian lebih manusiawi dan profesional. 6. Kembalikan militer ke barak sekali untuk selamanya. 7. Perkuat lembaga pengawas independen, Badan Hak Asasi Manusia, dan perbaiki kebijakan ekonomi serta ketenaga kerjaan secara permanen. Awal September, gerakan ini melampaui EFAN dan isu keserakahan parlemen. Jalan-jalan Jakarta kini ramai dengan yel-yel mahasiswa, aktivis, dan serikat buruh terkuat negeri ini. Koalisi Serikat Buruh dan Partai Buruh memimpin unjuk rasa di ibu kota dengan tuntutan sederhana namun keras. Yang utama adalah mengakhiri sistem outsourcing. Selama bertahun-tahun, jutaan orang Indonesia terjebak dalam sistem di mana perusahaan mempekerjakan mereka melalui agen pihak ketiga dengan kontrak jangka pendek, sehingga mereka kehilangan perlindungan dasar, stabilitas, dan martabat. Mereka menuntut agar hal ini dihentikan. Mereka juga menuntut upah minimum yang lebih tinggi,
penghentian pemutusan hubungan kerja massal, dan reformasi pajak tenaga kerja yang memberatkan pekerja yang sudah berjuang untuk bertahan hidup. Jakarta juga tidak sendiri. Protes serupa juga meletus di kota-kota lain di seluruh negeri. Sebuah gelombang yang menunjukkan dengan jelas bahwa ini bukan hanya gerakan di ibu kota saja. Presiden Prabowo tampil di televisi dengan pesan hati-hati dan seimbang. Beliau mengumumkan parlemen sepakat mengurangi tunjangan perumahan dan membatasi perjalanan luar negeri mahal. Namun, beliau jarang membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Beliau bahkan berjanji akan melakukan penyelidikan atas pembunuhan Afan dan bersumpah bahwa mereka yang bertanggung jawab akan dibawa ke pengadilan. Namun, peringatannya juga sangat jelas. Meskipun pemerintahannya akan menghormati aksi berkumpul secara damai, beliau menyatakan bahwa penjarahan dan kerusuhan tidak lain adalah tindakan terorisme dan pengkhianatan. Instruksi beliau pada polisi dan militer sangat tegas. Ambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah, dan pusat ekonomi. Itulah yang mereka lakukan. Lebih dari 3.000 orang ditangkap, ratusan terluka, dan setidaknya 20 orang hilang di seluruh negeri. Gas air mata dan peluru karet telah menjadi suara latar di kota-kota seperti Bandung, di mana protes di dekat 2 universitas berubah menjadi kekacauan. Kekhawatiran internasional meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penyelidikan independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Human Rights Watch menuduh otoritas Indonesia tidak bertanggung jawab karena melabeli protes sebagai makar. Mengingatkan dunia tentang sejarah panjang kekerasan berlebihan Indonesia terhadap rakyatnya sendiri. Kedutaan Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan Kanada telah mengeluarkan peringatan perjalanan. Warga telah diberitahu, jauhi jalanan, jauhi keramaian. Namun diaspora Indonesia yang tinggal di Australia, Jepang, Jerman, dan negara-negara lain secara terbuka melakukan protes di negara-negara tersebut dengan 17 ditambah 8 poster mendukung rakyat mereka sendiri. Presiden Indonesia telah mengganti 5 menteri dalam perombakan kabinet kilat setelah terjadinya protes yang mematikan. 5 menteri kehilangan jabatan, termasuk Menteri Keuangan yang dulu Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional, dan Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Prabowo memilih Ketua Lembaga Penjamin Simpanan untuk menggantikan salah satu Menteri Keuangan yang paling lama menjabat di Indonesia. Prabowo juga mengganti Menteri Koperasi, Pemuda dan Olahraga, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Namun, nasib negara ini masih belum pasti karena masyarakat belum siap untuk mempercayai pemerintah atau janji-janji mereka tentang masa depan. Aksi protes yang dulu tampak gila kini mulai mereda. Saya bilang gila karena bahkan kedutaan asing, termasuk Amerika Serikat, telah mengeluarkan peringatan. TikTok dengan 100 juta pengguna di Indonesia menangguhkan siaran langsung untuk mencegah platform tersebut menjadi pemicu dalam kebakaran digital ini. Dan inilah kemarahan dari sebuah bangsa dengan 280 juta penduduk di 17.000 pulau. Bahkan Bali pun tidak luput. Pulau wisatawan dan pura itu menjadi medan pertempuran, di mana para mahasiswa dan pengemudi ojek online menyerbu markas polisi. Kini banyak yang bertanya apakah ada pihak luar yang memicu protes dan menyalurkan kemarahan publik ke pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Memang benar kecenderungan investasi dan kunjungan kenegaraan Indonesia menunjukkan pemerintah saat ini lebih pro-Tiongkok. Ini dianggap kerugian strategis bagi Amerika dan negara lain. Presiden Prabowo menjadikan Tiongkok sebagai kunjungan bilateral luar negeri pertamanya. Kesepakatan Tiongkok dan Indonesia senilai 10 miliar dolar ini berfokus pada energi hijau dan teknologi. Sampai 2020, 2 Presiden Prabowo dilarang masuk Amerika Serikat karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terkait dengan masa jabatannya di unit Pasukan Khusus Indonesia, komando pasukan khusus yang menyebabkan dia diberhentikan secara paksa dari militer pada tahun 1998. Larangan itu dicabut setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Lalu dia diundang ke Washington pada 2020. Pada pemerintahan Trump pertama, Washington jadi tujuan. Kedua setelah Tiongkok pada November 2024. Ini menunjukkan Indonesia adalah pemain penting di kawasan bagi Indonesia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Indonesia berada di antara Samudra Indo-Pasifik dan menguasai jalur perdagangan utama. Selat Malaka, Selat Sunda,
di mana sebagian besar transportasi Asia Timur melewati jalur ini. Untuk menguasai Laut Cina Selatan, jalur-jalur ini sangat penting. Indonesia berhubungan baik dengan hampir semua kekuatan besar, sehingga kecil kemungkinan campur tangan luar. Apapun yang terjadi di Indonesia, selalu dianggap akibat kebijakan pemerintah yang salah atau gagal. Angka-angka sudah membuktikan itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah presiden menyelamatkan rezimnya? Akankah terjadi kudeta lagi seperti di Nepal, Sri Lanka, dan Bangladesh? Hanya waktu yang bisa menjawab.